Hai G-Katolikers dimanapun berada. Kali ini, G-Katolik kembali hadir dengan video seputar asal-usul Gereja Katolik yang wajib diketahui oleh seluruh umat beriman. Pengetahuan ini penting untuk menghadang berbagai kritikan dan propaganda pihak-pihak luar Gereja Katolik yang dinilai menyesatkan. Selamat menyaksikan. Gereja Katolik, dengan sejarahnya yang kaya dan kehadirannya yang mendunia, berdiri sebagai salah satu denominasi Kristen tertua dan paling berpengaruh. Dalam video ini, kita akan mempelajari asal-usul Gereja Katolik, menelusuri perkembangan sejarahnya, tokoh-tokoh kunci, dan tonggak-tonggak penting yang telah membentuk identitasnya selama berabad-abad. Tahun-tahun awal, dari Yesus hingga zaman para rasul. Akar Gereja Katolik dapat ditelusuri kembali ke zaman Yesus Kristus dan para rasulnya. Yesus, sebagai tokoh sentral kekristenan, membangun fondasi gereja selama pelayanannya pada abad pertama Masehi. Dia menunjuk 12 rasul untuk melanjutkan misinya dan menyebarkan kabar baik. Setelah penyaliban Yesus, para rasul memainkan peran penting dalam komunitas Kristen mula-mula, memberitakan ajaran Yesus dan membentuk jemaat. Dalam konteks inilah istilah Katolik, yang berarti universal, mulai digunakan untuk menggambarkan sifat inklusif gereja. Pengaruh bapak-bapak gereja awal. Selama beberapa abad pertama, para teolog berpengaruh yang dikenal sebagai bapak gereja awal muncul dalam Gereja Katolik. Para teolog ini, termasuk Ignatius dari Antiokhia, Clemens dari Roma, dan Agustinus dari Hippo, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan doktrin, teologi, dan struktur gerejawi Kristen. Tulisan-tulisan mereka membahas kontroversi teologis, membela keyakinan Kristen, dan membantu membentuk identitas Gereja Katolik. Kontribusi mereka terus memengaruhi teologi Katolik dan dihormati sebagai otoritas penting dalam gereja. Pembentukan kepausan. Salah satu ciri khas Gereja Katolik adalah lembaga kepausan. Uskup Roma, yang diakui sebagai penerus Santo Petrus, kemudian dikenal sebagai paus dan memegang peran sentral dalam tata kelola gereja dan otoritas spiritual. Seiring berjalannya waktu, otoritas dan keutamaan Uskup Roma semakin berkembang, dengan paus dianggap sebagai penerus Petrus, kepala gereja yang terlihat, dan sumber persatuan bagi komunitas Katolik di seluruh dunia. Perkembangan ini memperkuat struktur hierarkis gereja dan hubungannya dengan tradisi para rasul. Skisma besar dan Gereja Ortodoks Timur. Pada tahun 1054, sebuah peristiwa penting yang dikenal sebagai skisma besar terjadi, yang menyebabkan perpecahan kekristenan menjadi cabang barat, Katolik Roma, dan cabang timur, Ortodoks Timur. Penyebab utama perpecahan ini adalah ketidaksepakatan mengenai masalah teologis, budaya, dan yurisdiksi antara paus di Roma dan para bapak gereja di timur. Sebagai akibat dari perpecahan tersebut, Gereja Katolik di Barat dan Gereja Ortodoks di Timur mengembangkan tradisi, praktik liturgi, dan struktur gerejawi yang berbeda. Meskipun perpecahan tersebut menciptakan keretakan permanen antara kedua cabang, upaya rekonsiliasi dan dialog terus berlanjut hingga hari ini. Konsili Trente dan Kontrareformasi. Abad ke-16 menandai periode tantangan yang signifikan bagi Gereja Katolik, terutama dengan munculnya reformasi Protestan. Menanggapi kritik-kritik reformasi dan kebutuhan akan reformasi internal, Gereja Katolik mengadakan Konsili Trente, 1545-1563. Konsili Trente membahas isu-isu doktrinal, menegaskan kembali ajaran Katolik, dan mengimplementasikan reformasi untuk memerangi korupsi dan penyalahgunaan dalam gereja. Periode ini, yang dikenal sebagai kontrareformasi, merevitalisasi Gereja Katolik dan memperkuat komitmennya terhadap pembaruan spiritual, pendidikan, dan penginjilan. Vatikan II dan perkembangan modern. Pada abad ke-20, Gereja Katolik mengalami transformasi signifikan lainnya melalui Konsili Vatikan II, 1962 hingga 1965. Konsili ekumenis yang diadakan oleh Paus Yohanes Sisi ini berusaha memperbarui keterlibatan gereja dengan dunia modern dan memupuk persatuan di antara umat Kristiani. Vatikan II membawa beberapa perubahan dan adaptasi penting dalam Gereja Katolik. Beberapa perkembangan utama meliputi reformasi liturgi. Vatikan II menyerukan pembaharuan liturgi gereja, yang mengarah pada implementasi perubahan dalam perayaan misa dan sakramen-sakramen lainnya. Penggunaan bahasa-bahasa daerah dalam doa-doa liturgi dan nyanyian pujian menjadi lebih umum, memungkinkan pemahaman dan partisipasi yang lebih besar dari umat beriman.
Liturgi menjadi lebih mudah diakses dan menarik, dengan menekankan keterlibatan aktif jemaat. Ekumenisme dan dialog antar agama. Konsili memberikan penekanan yang signifikan pada dialog ekumenis dan membina hubungan yang lebih baik dengan denominasi-denominasi Kristen lainnya. Gereja Katolik berusaha untuk mempromosikan persatuan di antara orang-orang Kristen dan juga terlibat dalam dialog dengan agama-agama non-Kristen. Pergeseran ini menandai pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, mencari kesamaan dan nilai-nilai bersama di antara berbagai tradisi agama. Penekanan pada peran kaum awam. Vatikan II mengakui peran penting kaum awam dalam kehidupan dan misi gereja. Konsili ini menekankan martabat baptis semua orang percaya dan panggilan mereka untuk menjadi kudus dan terlibat secara aktif di dunia. Konsili mendorong kaum awam untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab di dalam gereja, mendorong partisipasi kaum awam dalam proses pengambilan keputusan, pelayanan, dan upaya penginjilan. Keadilan sosial dan pilihan bagi kaum miskin. Vatikan II menegaskan kembali komitmen Gereja Katolik terhadap keadilan sosial dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan. Konsili ini menekankan tanggung jawab gereja untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Fokus baru pada isu-isu sosial ini mengarah pada pengembangan ajaran sosial Katolik, yang menekankan martabat setiap pribadi manusia, kebaikan bersama, dan pilihan istimewa bagi orang miskin. Dialog dengan dunia modern. Konsili Vatikan II mengakui perlunya gereja untuk terlibat dengan dunia modern dan merespons tantangan dan perubahan zaman. Konsili ini menyerukan dialog antara gereja dan dunia sekuler, mendorong umat Katolik untuk secara aktif berpartisipasi dalam membentuk masyarakat, menangani masalah etika, dan mempromosikan hak asasi manusia dan martabat. Dampak berkelanjutan dari Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menandai momen penting dalam sejarah Gereja Katolik, yang membentuk identitas dan pendekatannya terhadap dunia modern. Reformasi dan adaptasi yang diperkenalkan selama Konsili Vatikan II terus memengaruhi ajaran, praktik, dan keterlibatan gereja dengan masyarakat. Meskipun ada perdebatan dan interpretasi yang sedang berlangsung mengenai implementasi ajaran konsili, Vatikan II tetap menjadi tonggak penting dalam upaya gereja Katolik untuk beradaptasi dan terlibat dengan kebutuhan dunia kontemporer. Saat ini, gereja Katolik terus menavigasi kompleksitas lanskap global yang berubah dengan cepat. Gereja Katolik berusaha untuk tetap setia pada tradisinya sambil merangkul tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era modern. Melalui refleksi, dialog, dan adaptasi yang berkelanjutan, Gereja Katolik berusaha untuk memenuhi misinya dalam menyebarkan pesan Injil, mempromosikan keadilan dan perdamaian, dan memberikan bimbingan spiritual kepada orang-orang percaya di seluruh dunia. Demikian, asal-usul Gereja Katolik. Semoga G-Katoliker semakin paham sehingga mampu membendung segala bentuk penyesatan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar Gereja Katolik. Gereja Katolik tetap satu, kudus dan apostolik. Dub in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam.